Anak usia kelas 3 SD dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan untuk menjaga kesatuan dibandingkan anak usia kelas 1 SD. Misalnya, bentuk sapaan kamu kepada orang yang lebih tua sudah dihindari. Perkembangan tersebut menunjukkan anak memiliki kemampuan A. Fisiolinguistik, B. Sosiolinguistik, C. Literasi linguistik, D. Neurolinguistik, E. Psikolinguistik. Pembahasannya, sosiolinguistik adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dengan kata lain, sosiolinguistik mempelajari pemakai dan pemakaian bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat dari adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakai ragam bahasa. Kunci jawabannya adalah B. Sosiolinguistik. Nomor 2. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk karya seni rupa, B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Pembahasannya, untuk menjawab soal tersebut, peserta harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Mencipta, yaitu C6, membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Ini soal VOTS ya. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Terdapat kata membuat yang merupakan tingkatan kognitif mencipta, C6. Jadi, kunci jawabannya adalah E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nomor 3. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan hubungan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Pembahasannya, kontekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kunci jawabannya adalah E. Kontekstual. Nomor 4. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Pembahasannya, pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jawabannya adalah B. Saintifik. Nomor 5. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, E. Mengingatkan motivasi. Pembahasannya adalah membuat kaitan berarti mereview atau flashback atau mengingat kembali. Jadi jawabannya adalah D. Membuat kaitan.
Nomor 6, teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri, merupakan aliran dari teori A. Konstruktivis, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Kognitivistik. Pembahasannya, teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran. Aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Kunci jawabannya adalah A. Konstruktivis. Nomor 7. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Konseptualisasi, B. Conditioning, C. Trial and error, D. Stimulus respon, E. Setting. Pembahasannya, metode coba-coba metode coba-coba merujuk kepada upaya atau metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara. Upaya ini yang dilakukan tersebut dilakukan beberapa kali hingga akhirnya mendapatkan cara yang paling sesuai. Kesalahan atau kekeliruan dicatat untuk dievaluasi dan sebagai bahan pembelajaran. Kunci jawabannya adalah C. Trial and error. Nomor 8. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan A. Visual spasial, B. Verbal linguistik, C. Naturalis, D. Logis. Matematik, logis ya, E. Kinestetik. Kinestetik atau kinestek ya. Pembahasannya, kecerdasan logika matematika. Dari 9 jenis kecerdasan majemuk, kecerdasan logika matematika adalah mungkin yang paling mudah terlihat. Pinter berhitung dan matematika adalah ciri-ciri khas dari cerdas anak ini. Namun, tidak hanya pandai berhitung. Anak dengan kecerdasan logika matematika umumnya tidak hanya sedang berpikir mengenai konsep abstrak berupa angka, tetapi juga mengenai pola atau hubungan tertentu. Kecerdasan logika matematika juga membantu anak untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah yang kompleks dengan baik. Kunci jawabannya adalah D. Logis matematis. Nomor 9. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional, klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, B. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket, C. Menggunakan program audio dan modul, D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan, E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Pembahasannya cukup panjang, kita coba teliti. Silakan dibaca, kemudian di pause ya. Nanti baca dengan teliti. Ini yang baris kedua. Dan langsung saja, di sini jawabannya adalah D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Oke Bapak Ibu,
Langsung ya kita ke nomor 10. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran. A. Problem based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Integrated learning. E. Project based learning. Pembahasannya, langkah kerja sintak model discovery learning dalam pembelajaran meningkatkan penemuan adalah sebagai berikut. 1. Pemberian rangsangan stimulin. 2. Pernyataan, identifikasi masalah, problem statement. 3. Pengumpulan data, data collection. 4. Pengolahan data, data processing. 5. Pembuktian, verification, dan menarik kesimpulan, generalisasi. Jadi kunci jawabannya adalah C. Discovery learning. Nomor 11, contoh penerapan teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktek pembelajaran adalah A. Internet dan PowerPoint. B. Internet dan media Zoom. C. PowerPoint dan Microsoft Word. D. Google dan YouTube. E. PowerPoint dan multimedia. Pembahasannya, pada zaman modern ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Pembelajaran dengan PowerPoint cenderung terjadi satu arah. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil. Sementara itu, pada pembelajaran dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat, dengan urutan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban benar. Feedback pada pembelajaran dengan multimedia cenderung diberikan sebagai penguatan dalam setiap soal. Hal ini serupa dengan program pembelajaran yang pernah dikembangkan Skinner. Skinner mengembangkan model pembelajaran yang disebut teaching machine, yang memberikan feedback kepada peserta didik bila memberikan jawaban yang benar dalam setiap tahapan dari pernyataan tes, bukan sekedar feedback pada akhir tes. Kunci jawabannya adalah E. PowerPoint dan multimedia. Nomor 12, guru mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan permasalahan peserta didiknya. Ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai peserta didiknya, maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam A. Iluminasi, B. Verifikasi, C. Inkubasi, D. Persiapan letakkan dasar, E. Produksi. Pembahasannya, menurut Wallace, Ali, keberhasilan orang-orang kreatif dalam mencapai ide, gagasan, pembendahan, cara kerja, dan karya baru biasanya melewati beberapa tahapan seperti berikut ini. 1. Persiapan meletakkan dasar. Mempelajari latar belakang masalah. 2. Inkubasi. Mengambil waktu untuk meninggalkan masalah, istirahat santai. 3. Iluminasi. Tahapan ini disebut sebagai tahap pemahaman. Suatu tahap mendapatkan ide gagasan. 4. Verifikasi. Menghadapi dan memecahkan masalah praktis sehubungan dengan perwujudan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, dan cara kerja. Tahapan ini dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkan ide dan gagasan kreatif menjadi karya kreatif dan inovatif. Kunci jawabannya adalah D. Persiapan peletakan dasar. Nomor 13. Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya. Memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut merupakan teori belajar A. Konstruktivisme, B. Humanisme, C. Behaviorisme, D. Sibernetik, E. Kognitivisme. Pembahasannya, konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentuk konstruksi belajar sendiri. Pengetahuan bukan tiruan dari realitas, bukan juga gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasi dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Proses belajar menurut teori konstruktivistik pada bagian ini akan dibahas proses belajar dari pandangan konstruktivistik dan dari aspek si belajar.
Jadi jawabannya adalah A. Konstruktivisme. Nomor 14, apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah A. Mengidentifikasi peserta didik baik yang sudah siap maupun yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi. B. Tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik untuk fokus. C. Membentuk kelompok peserta didik dengan kemampuan yang heterogen dalam proses pembelajaran. D. Mengubah perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang heterogen. E. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Pembahasannya, hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi terletak pada konten atau materi pembelajaran dan konteks peserta didik. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu dibangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Caranya adalah dengan membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Setelah terpenuhi, maka guru perlu mempersiapkan sebuah situasi nyata yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi dengan menciptakan dilema, kebingungan, tantangan, dan ambiguitas dari permasalahan yang direncanakan akan dihadapi peserta didik. Kunci jawabannya adalah E. Nomor 15, ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik. Satu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif, cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah A. Strategi pembelajaran yang mengintegrasikan metode, bahan ajar, dan media pembelajaran secara sistematis. B. Strategi pembelajaran yang struktur secara sistematis, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. C. Strategi pembelajaran yang menyajikan situasi permasalahan kepada siswa dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan. D. Strategi pembelajaran individual yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja masing-masing. E. Strategi pembelajaran yang melibatkan perilaku koreksi diri. Dan pembahasannya, model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, tingkat sedang, rendah, tinggi. Dan jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda dan memperhatikan kesetaraan gender. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kunci jawabannya adalah B. Strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil. Baiklah, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon koreksi, sampaikan di kolom komentar. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih.